Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa paku ini sulit menancap? Paku sulit menancap ini karena ujung paku tumpul. Ujung paku ini dikatakan memiliki tekanan yang kecil sehingga kesulitan menancap. Ujung paku dikatakan mempunyai tekanan kecil karena ujung paku itu tumpul. Ujung paku tumpul ini berarti luas bidang permukaannya besar, sehingga ujung paku memberi tekanan kecil. Dengan demikian, paku sulit menancap. Bisa kalian perhatikan lagi sebaliknya ini. Ini paku mudah menancap. Mengapa? Karena ujung paku yang di bagian untuk menancapkan pada balok kayu itu runcing, ya, sehingga mudah menancap. Ujung paku runcing ini dikatakan luas bidang permukaannya kecil. Luas bidang permukaan kecil atau runcing ini memiliki tekanan besar sehingga mudah menancap. Nah, apa yang dimaksud dengan ada tekanan, ada luas bidang permukaan? Mari kita bahas, belajar bersama-sama tentang tekanan pada zat padat, di mana materi tekanan zat padat ini dipelajari oleh antara lain siswa kelas 8. Perhatikan, ini ada dua paku, paku A dan paku B, di mana paku A ini ada bagian ujung yang untuk menancap pada balok itu tumpul, sedangkan paku B ujung yang untuk menancap pada balok kayu itu runcing. Nah, dua batang paku di mana ujung bawah paku A itu tumpul, ya, sedangkan ujung bawah paku B ini runcing. Nah, ini akan ditancapkan dengan kekuatan yang sama, yaitu 1000 Newton. Apa yang terjadi? Sudah pasti paku mana yang lebih mudah menancap? Ya, adalah pasti paku bagian B. Mengapa? Karena ujungnya runcing. Runcing dalam bahasa fisika ini dikatakan mempunyai luas bidang permukaan yang diberi simbol A besar, ini kecil. Kalau runcing berarti A-nya kecil, luas bidang permukaannya kecil. Nah, kalau A-nya kecil ini mudah menancap, karena kalau A kecil akan memberi tekanan besar. Artinya apa? Mudah menancap dalam peristiwa ini. Sedangkan pada paku B, perhatikan tumpul, berarti luas bidang permukaannya besar atau tumpul dalam bahasa sehari-hari. Maka dari itu, kalau A-nya besar sulit menancap. Kalau A besar maka akan memberi tekanan kecil sehingga kesulitan untuk menancap. Nah, jadi pada peristiwa ini itu ada faktor-faktor apa saja? Ada luas bidang permukaan, ya, bagian yang akan ditancapkan ke balok yang kita beri simbol A, luas bidang permukaan A. Kemudian ada kekuatan, ya, jadi tidak hanya paku ditancapkan saja terus ditempelkan saja terus diam, tentu tidak akan terjadi tekanan, maka perlu adanya kekuatan yang kita sebut gaya F. Kemudian, nah, mengapa paku bagian yang runcing ini lebih menancap padahal sama-sama diberi kekuatan yang sama, yaitu berapa? 1000 Newton. Nah, paku yang menancap, ya, menancap di balok
Ini namanya memberi tekanan atau P. Nah, kemudian mengapa yang runcing itu lebih mudah menancap? Karena mempunyai luas bidang permukaannya kecil sehingga memberi tekanan besar. Kalau luas bidang permukaannya kecil atau hanya kecil, maka akan memberi tekanan besar sehingga mudah menancap. Sedang pada paku B, luas bidang permukaannya ya untuk yang bagian untuk menancapkan itu besar, hanya besar atau tumpul, maka akan memberi tekanan yang kecil itu ya. Nah, jadi bagaimana hubungan antara luas bidang permukaan dengan tekanan? Jadi kalau A-nya kecil ya, luas bidang permukaannya kecil akan memberi tekanan, artinya tekanannya besar sehingga mudah menancap. Tapi sebaliknya, kalau A-nya besar atau luas bidang permukaannya besar atau tumpul, maka akan memberi tekanan kecil atau P-nya kecil. Jadi dalam hal ini, kalau dalam bahasa fisikanya, hubungan antara luas bidang permukaan dengan tekanan itu tidak setara atau berbanding terbalik. Nah, sekarang perhatikan lagi. Ada dua paku, tapi luas bidang permukaannya sama, yaitu sama-sama runcing. Cuma di sini gayanya yang tidak sama. Paku A kekuatannya nanti diberi 2000 Newton, jadi lebih kuat. Sedangkan yang B hanya 1000 Newton. Nah, sama-sama ditancapkan dalam waktu bersamaan, tapi yang A lebih kuat. Tentunya kalian sudah tahu, sudah saya jelaskan ya, kekuatan itu gaya. Jadi mana gaya yang paling kuat? Gaya yang paling besar adalah A. Nah, mana nih yang mudah menancap? Pasti yang A karena lebih kuat. Jadi dengan demikian, hubungannya bagaimana antara gaya, kekuatan itu gaya ya, dengan tekanan. Kalau gayanya besar, maka memberi tekanan besar. Ya, jadi karena kuat ya. Jadi maka pada paku A lebih menancap. Jadi A-nya besar, lebih mudah menancap. Dan tancapannya lebih dalam tentunya. Tapi kalau gayanya kecil, maka P-nya juga kecil. Mungkin dalam hal ini tancapannya lebih dangkal dibanding yang F-nya besar. Dan saya hubungkan dengan A, kalau A-nya kecil, P-nya besar. Sedangkan kalau A-nya besar, P-nya kecil. Jadi dalam bahasa fisika, F dengan P berbanding lurus, sedangkan A dengan P berbanding terbalik. Dalam istilah matematikanya atau ditulis secara matematis, hubungan antara tekanan yaitu P dengan gaya dan dengan A adalah mempunyai rumus P sama dengan F per A, di mana P-nya tekanan, F-nya adalah gaya, A luas bidang permukaan. Jadi tekanan bisa diartikan adalah perbandingan atau antara besarnya gaya F yang diberikan pada suatu benda dengan luas penampang atau luas bidang permukaan atau yang disebut A. Secara matematis ya bisa ditulis seperti ini. P sama dengan F per A, sama saja ya. Hanya kalimatnya saja yang beda, tapi intinya sama. Nah, gaya itu yang diberikan pada suatu benda, itu bisa dorongan mendatar, misalnya memalu tembok itu kan mendatar. Kemudian bisa juga dari atas ke bawah atau dorongan dari atas jatuh. Bisa juga dalam bentuk berat atau W. Nah, ini disebut gaya berat. W ya nilainya sama dengan F, cuma istilahnya aja. W itu gaya berat, F adalah gaya. Jadi tekanan bisa diberi gaya dalam bentuk gaya berat. Nah, kalau misalkan yang ditunjukkan dalam bentuk massa, maka massa ini harus dijadikan W dulu. Bagaimana caranya?
W sama dengan massa dikalikan gravitasi bumi, karena massa di sini kan untuk menjadi gaya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga kalau misalkan ada soal yang diketahui itu massa, maka harus dijadikan W dulu, yaitu apa? W nya sama dengan M kali gravitasi bumi, ya. Kalau ini dalam gaya dorongan dalam bentuk mendatar, ya, ini contoh. Nah, ini misalkan dalam bentuk massa harus dijadikan gaya berat dulu. Oke, itu anak-anak tentang tekanan pada zat padat. Untuk video berikutnya nanti saya tunjukkan untuk bagaimana apabila mengerjakan soal tentang tekanan pada zat padat. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.